Bayangkan ada dua orang dengan kondisi ekonomi berbeda. Yang satu lahir dari keluarga berada, satunya dari keluarga pas-pasan. Ketika si kaya bermalas-malasan, hidupnya tetap nyaman berkat tabungan orang tua. Tapi pertanyaannya adalah, kalau si miskin bermalas-malasan, besok keluarganya makan apa? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita bahas hari ini. Di video ini, kita akan membahas apakah benar orang miskin tidak boleh malas, apa yang akan terjadi kalau mereka jatuh dalam kemalasan, dan bagaimana cara istirahat yang sehat tanpa terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan asupan-asupan bermanfaat lainnya. Ayo, kita mulai. Sebelum kita menilai siapa yang malas atau rajin, kita harus sadar akan realita kelas ekonomi yang sangat timpang di dunia kita. Faktanya, dunia tidak memberi setiap orang posisi awal yang sama. Ada yang lahir di keluarga mapan dengan segala kemudahan. Ada pula yang dari lahir sudah harus berjuang keras setiap hari. Di Indonesia, ketimpangan ini sangat nyata. Data dari Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 23,85 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan per Maret 2025. Itu sekitar 8,5% dari seluruh penduduk. Dan yang lebih mengenaskan, garis kemiskinan itu hanya Rp20.000 per orang per hari. Bayangkan, jutaan orang harus bertahan dengan uang yang mungkin kita habiskan untuk segelas kopi saja. Kesenjangan antara kaya dan miskin juga ekstrim. 4 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang setara dengan 100 juta orang termiskin. Menurut pengamat ekonomi Faisal Basri, 10% orang terkaya menguasai lebih dari 75% kekayaan nasional. Ini menunjukkan sistem saat ini lebih menguntungkan mereka yang sudah berada di atas. Orang kaya memiliki akses ke pendidikan terbaik, koneksi bisnis, modal usaha, dan jaring pengaman finansial. Sementara orang miskin terperangkap dalam lingkaran kekurangan, kurang pendidikan, pekerjaan berupah rendah, dan nyaris tanpa tabungan. Perbedaan sistemik ini berdampak besar pada peluang hidup. Misalnya dalam hal pendidikan, laporan UNICEF mencatat 70% anak putus sekolah selama pandemi karena kendala ekonomi. Ada kisah nyata seorang anak bernama Valdo, 13 tahun dari Nusa Tenggara Barat, yang harus berhenti sekolah hanya karena ibunya tidak mampu membayar iuran komite Rp50.000 sebulan. Bagi keluarga miskin, uang sebesar itu sudah menjadi hambatan besar. Realita pahit lainnya, orang miskin nyaris tanpa margin untuk gagal. Tidak ada tabungan melimpah atau investasi yang bisa dijual saat butuh uang. Satu sakit keras saja bisa membuat keluarga jatuh ke jurang utang. Ketika sistem ekonomi tidak adil, beban ada di pundak si miskin untuk berjuang 2 kali lipat lebih keras. Bukan karena mereka malas, seringkali justru mereka sudah bekerja banting tulang. Inilah mengapa muncul ungkapan, orang miskin tidak boleh malas. Bukan untuk menghina, tapi sebagai pengingat bahwa setiap peluang harus diperjuangkan dengan matang. Sekarang mari kita bahas apa yang terjadi kalau seseorang terjebak dalam kemalasan, terutama bagi mereka yang ekonominya lemah. Pertama, kita perlu bedakan. Istirahat itu perlu, tapi kemalasan itu berbeda. Istirahat adalah jeda wajar untuk memulihkan tenaga. Kemalasan adalah kecenderungan menghindari usaha padahal sebenarnya mampu. Bagi orang miskin, terjerumus dalam kemalasan sangat berbahaya, karena bisa memicu efek domino yang memperparah kemiskinan. Bayangkan, jika hari ini kita menunda-nunda bekerja dengan alasan malas, besok dapur tidak ngebul. Waktu adalah sumber daya paling berharga. Setiap jam yang terbuang percuma, berarti pendapatan hilang. Seorang buruh harian yang malas bekerja langsung kehilangan upah hari itu. Seorang pedagang kaki lima yang malas buka lapak akan kehilangan pelanggan ke pesaing. Bagi yang bergaji pas-pasan, bersantai tanpa tujuan bisa berarti tidak mampu bayar listrik atau kontrakan di akhir bulan. Kemalasan mempersempit peluang yang sudah sempit. Kemalasan juga berbahaya bagi orang-orang yang kita tanggung. Seringkali orang miskin tidak hidup untuk diri sendiri saja. Ada keluarga, anak, dan saudara yang nasibnya saling terkait. Jika pencari nafkah utama malas, yang menderita bukan hanya dia tapi seluruh keluarga. Anak-anak akan tumbuh tanpa gizi cukup, tanpa pendidikan layak, mewarisi kemiskinan yang sama.
sikap malas seakan merampas masa depan orang yang kita sayangi. Rasa putus asa yang menjelma menjadi kemalasan akan membawa keburukan. Kesempatan kerja hilang, keterampilan tidak berkembang, kesehatan mental menurun. Menariknya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang masa kecilnya hidup miskin cenderung 25% lebih cepat menyerah saat menghadapi tugas sulit. Bukan karena pemalas, tapi karena sejak kecil terbiasa hidup dalam keterbatasan dan ketidakpastian. Namun memahami ini bukan berarti kita pasrah pada kemalasan. Justru ini alarm bahwa kita harus melawan rasa malas dalam diri. Jika tidak, kondisi hidup tidak akan berubah atau malah memburuk. Dengan penuh empati, saya katakan, kita paham kamu lelah, hidup memang tidak adil, tapi menyerah pada kemalasan bukan jalan keluar. Taruhannya terlalu besar. Demi diri sendiri dan orang-orang tercinta, kita harus berusaha bangkit. Tapi tunggu, jangan sampai salah paham. Tidak boleh malas bukan berarti harus bekerja 24 jam tanpa henti. Istirahat itu perlu dan penting untuk semua orang, termasuk para pejuang nafkah. Tanpa istirahat yang cukup, tubuh dan pikiran bisa tumbang sehingga tidak lagi produktif. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan antara kerja keras dan merawat diri. Ingat, tujuan kita adalah keluar dari kemiskinan, bukan membuat diri sendiri sakit karena kelelahan. Produktivitas tidak diukur dari seberapa lama kita bekerja, tapi seberapa cerdas kita bekerja. Penelitian menunjukkan bahwa mengambil jeda secara teratur justru meningkatkan fokus dan kinerja. Istirahat singkat yang tepat waktu mempertajam konsentrasi dan membantu kita mengambil keputusan dengan lebih baik. Daripada memaksa bekerja 12 jam dengan hasil menurun, lebih baik bekerja efektif 8-9 jam dengan selingan istirahat yang cukup. Jadi, bagaimana cara menjaga diri tanpa jatuh ke jurang malas? Kuncinya ada di manajemen waktu dan energi. Berikut beberapa langkah realistis. Pertama, buat jadwal harian yang seimbang. Atur jam untuk bekerja, belajar, mengurus rumah dan tentukan jam untuk istirahat. Dengan jadwal yang jelas, kita tahu kapan harus fokus dan kapan boleh beristirahat tanpa rasa bersalah. Kedua, tentukan skala prioritas. Pastikan energi terbaik kita digunakan untuk hal-hal penting terlebih dahulu. Buat daftar tugas harian, tandai mana yang mendesak dan mana yang bisa ditunda. Cara sederhana ini mencegah rasa kewalahan dan kebiasaan menunda-nunda. Ketiga, gunakan teknik manajemen waktu. Salah satunya teknik Pomodoro. Bekerja fokus selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Metode ini melatih disiplin sekaligus memberi ruang untuk rehat rutin. Sesuaikan intervalnya dengan kebutuhan Anda. Keempat, jaga kesehatan fisik. Pastikan tidur cukup setiap malam, karena kurang tidur membuat kita cepat sakit dan sulit fokus. Sempatkan olahraga ringan seperti jalan kaki atau peregangan sederhana. Tubuh yang bugar akan membuat kita kuat bekerja dan tidak mudah stres. Kelima, isi ulang motivasi dan mental. Istirahat tidak selalu berarti tidur. Bisa juga dengan melakukan hal-hal sederhana yang Anda sukai, membaca, beribadah, mendengarkan musik, atau berbicara dengan keluarga. Aktivitas seperti ini mengisi ulang energi mental. Intinya, merawat diri adalah investasi jangka panjang. Tidak ada gunanya memaksa diri bekerja tanpa henti jika akhirnya jatuh sakit, karena biaya berobat bisa jauh lebih besar dari hasil kerja keras itu sendiri. Jadi jangan merasa bersalah untuk mengambil jeda. Orang miskin boleh lelah, tapi jangan menyerah. Kelola waktu dengan bijak agar tidak terjebak di dua ekstrim, terlalu malas atau terlalu lelah. Ingatlah, kerja keras itu penting, tapi kerja cerdas jauh lebih penting. Sekarang kita sampai di akhir pembahasan. Pertama, mari akui bahwa hidup memang tidak adil. Ada orang yang dari lahir sudah enak, ada yang harus berjuang dari nol. Kemiskinan bukan aib dan bukan selalu akibat kemalasan. Ada banyak faktor di luar kendali kita. Namun kemiskinan juga bukan takdir yang tidak bisa diubah. Sikap dan tindakan kitalah yang menentukan apakah kita akan terus terjebak atau berjuang keluar. Pesan orang miskin tidak boleh malas adalah ajakan agar kita tidak menyerah dalam keterbatasan. Setiap skill baru yang dipelajari, setiap jaringan yang dibangun, setiap kerja lembur yang dijalani, semuanya perlahan menyusun tangga menuju kehidupan yang lebih baik. Memang jalannya berat dan melelahkan, tapi masa depan masih bisa diubah. Banyak pengusaha, seniman dan tokoh besar yang lahir dari keluarga sederhana. Yang membedakan mereka adalah ketekunan dan kegigihan. Terakhir, ingat kalimat ini. Kemiskinan bisa diwariskan keadaan,
Tapi keluar dari kemiskinan harus diperjuangkan dengan kerja keras. Orang miskin tidak boleh malas bukan karena mereka tidak berhak istirahat, melainkan karena harapan hidup yang lebih baik hanya datang pada mereka yang tidak berhenti berusaha. Jadi mari tinggalkan kemalasan, genggam harapan, dan songsong masa depan dengan tindakan nyata. Kamu tidak sendiri dalam perjuangan ini. Jutaan orang di luar sana sedang berjuang seperti kamu. Jika mereka bisa, kamu juga pasti bisa. Tetap semangat, tetap berdoa, dan teruslah melangkah maju. Jika konten ini bermanfaat untuk kamu, tolong subscribe channel Asupan Otak dan bagikan video ini ke orang-orang terdekatmu. Karena asupan yang baik dimulai dari sini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Semangat selalu!